Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di pertemuan kali ini insya Allah kita punya pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang hukum akhir suatu kata. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu, kata itu kan ada harokatnya ya. Kalau bahasa kita ada namanya huruf vokal A, I, U, E, O. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita ciri khasnya itu. Kalau bahasa Arab itu harokat. Harokat akhir terutama. Itu yang berbunyi A, I, atau U. Dan kalau tanwin dia an, in. Bukan. Dan nggak ada EO ya. Nggak ada E. Karena harokat harokat hidup ada tiga, dan harokat mati namanya sukun. Insya Allah teman-teman semua untuk masalah harokat tidak asing ya. Karena demikianlah ketika kita membaca Al-Quran, maka harokat itu kita sudah paham. Nah, di dalam ilmu nahwu ada dua istilah, namanya al-i'rab dan al-bina. Ya. Keduanya merupakan hukum terkait eh, atau keduanya merupakan istilah untuk hukum terkait harakat akhir kata di dalam bahasa Arab. Ya, saya ulang. Jadi dua istilah ini, baik i'rab maupun bina, adalah dua hukum berbeda untuk ya harokat akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Dan di sini mu'allif memulainya dengan al-i'rab. Al-i'rab. Maka dikatakan al-i'rab taghyiru awakhiril kalim. Taghyir awakhir al-kalim. Taghyir itu berubah. Awakhir adalah akhir, jama dari akhir. Akhiran-akhiran, al-kalim, jama dari kalimah. Jadi perubahan akhir kosakata yang itu dipicu oleh likhtilafil awamil ad-dakhilah alaiha. Dipicu oleh faktor-faktor yang masuk ke dalam kosakata tadi. Al-awamil ad-dakhilah. Faktor-faktor yang masuk ke dalam, yang mempengaruhi perubahan harokat akhir tadi. Ya. Jadi nggak sekedar asal kita mengucapkan mengucapkannya, misalkan suka-suka kita Zaidun dibaca Zaidun, terus kita kadang membaca Zaidan atau Zaidin, tidak asal ya, tetapi ada faktornya. Kapan nanti dibaca Zaidun, kapan Zaidan, kapan Zaidin, itu ada al-awamil yang mempengaruhinya. Dan itu bermacam-macam ya, ikhtilaf. Makanya di sini beliau mengatakan ikhtilaf, banyak faktor. Dan ini perubahan harokat akhir ini. Kita bicara harokat akhir ya teman-teman ya. Jadi harokat akhir, bukan harokat utuh. Mungkin kalau kita lihat kata kitabun, kafnya kasrah, taknya fathah. Bukan itu yang kita bicarakan. Tapi bunnya itu. Huruf ba sebagai huruf terakhir kata kitabun. Nah, kapan dibaca kitabun, kapan kitaban, kapan kitabin. Itu yang kita maksud. Ya. Jadi poinnya adalah harokat terakhir saja. Dan itu perubahannya bisa secara lafaz, betul-betul tampak kelihatan an inun, atau takdiron. Takdiron itu bahasa kita apa ya? Ya diperkirakan, jadi disembunyikan. Jadi diperkirakan berubah, tapi nggak kelihatan. Muqaddar. Ya. Nanti kita lihat insya Allah contohnya.
Kemudian beliau mengatakan wa aqsamuhu arba'ah. Nah, macam-macam i'rab ini ada 4. Yang pertama adalah raf'un, rafa, kemudian nasbun, nasb, kemudian khafdun, ya. Khafd ini punya nama lain, istilah lain namanya jar. Dan yang keempat jazmun, jazm. Nah, ini 4. Tidak ada yang kelima ya, i'rab hanya ada 4. Karena harokat itu kan ya kalau nggak dhammah, fathah, kasrah, sukun itu aja. Sehingga i'rab hanya ada 4 saja. Kata muallif rahimahullah berikutnya, falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu. Nah, ini kita tadi udah tahu ya di pertemuan sebelumnya ketika membahas tentang macam-macam kosakata ada namanya isim ya. Ada namanya isim. Jamaknya asma. Falil asma, adapun isim-isim maka i'rab yang berlaku adalah 3 i'rab. Yaitu apa? Rafa, nasab dan khafd. Jar. Wala jazma fiha. Tidak ada isim yang majzum. Ya, tidak ada isim yang majzum. Jadi nggak berlaku i'rab jazm untuk kata jenis isim. Walil af'al, sedangkan fi'il, ya af'al jamak dari fi'il, fi'il, jamak dari fi'il ya. I'rab yang berlaku adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa, nasab dan jazm. Ya, rafa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada i'rab khafd. Tidak ada apa? I'rab khafd. Jadi nggak ada fi'il yang khafd atau jar, nggak ada. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, itu tadi tentang i'rab. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum lawan i'rab atau hukum yang merupakan lawannya i'rab. Ya, tentang harokat akhir kata, tentang harokat akhir ya, akhir kata. Yaitu apa? Al-bina. Nah, inilah yang kita sebut tadi. Adapun bina, adapun bina itu adalah luzum awakhiril kalim. Ya. Tetapnya atau senantiasa tetap dalam satu kondisi untuk akhir kata. Luzum awakhiril kalim. Lazimnya atau tetapnya harokat akhir kata. Ya. Harokatan au sukunan. Apakah dia berupa harokat hidup, a, i, u, atau sukunan, atau sukun. Nah, sukun ini kan ya dikatakan mati ya, sukun tenang ya. Kalau harokat kan bergerak ya. Sukun ini berarti harokat maksudnya a, i, u, sukun adalah sukun ya, mati ya. Ya seperti bak disukun, ab, tok disukun, at itu sukun namanya ya. Luzumu awakhiril kalim. Jadi menetapnya atau tetapnya kondisi akhir suatu kata atau kosakata bahasa Arab yang itu nggak bisa berubah-ubah. Ya, acuannya juga sama, harokat juga. Tapi yang bina ini adalah kondisi harokat kata itu nggak mungkin berubah menjadi A, nggak mungkin berubah menjadi dari A ke U itu nggak mungkin. Kalau sudah tetap misalkan dia hanya fathah saja, ini kita ambil contohnya. Kita ambil contoh, coba teman-teman bisa membayangkan. Contohnya kata anta. Anta yang artinya kamu satu laki-laki atau kamu lah intinya ya. Maka kata anta ini akan senantiasa fathah selamanya. Mau dimasuki atau dia dipengaruhi oleh faktor apapun, dia harokat taknya itu anta nggak berubah menjadi antu atau anti. Nanti kalau sudah anti beda artinya. Jadi anta itu tetap anta, ya. Nah itu namanya hukum bina. Beda sama i'rab tadi. Kalau i'rab, contohnya kitabun ya ada kalanya kadang kita membaca kitabun, kadang kala kita membaca kitaban, kadang kala kita membaca kitabin, dan itu berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Tapi kalau bina,
ya, mau ada faktor apapun yang mempengaruhi kata itu, maka dia nggak akan berubah harokat akhir. Anta ya anta, anta selamanya anta. Mau di belakang, di depan, di tengah, di kemasukan apapun, maka anta. Nah, itulah dia hukum bina. Itu bedanya. Wa anwa'uhu arba'atun, dan macam bina ada 4. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Yaitu mabni ala dhamm, ia senantiasa dhammah, ya. Fathun senantiasa fathah, kasrun senantiasa kasrah, sukun senantiasa sukun. Ini dua hukumnya yang beliau sebutkan. Nah, sekarang beliau mulai masuk ke bagaimana contoh-contoh yang ada. Beliau mengatakan wal ismu dharban. Adapun isim dia ada dua, ya. Ada dua, macam. Di mana beliau mengatakan isim ada yang mu'rab, yaitu isim yang hukumnya adalah mengambil hukum i'rab, ya. Isim yang mu'rab. Wa huwal asl. Beliau mengatakan, ya, Walif rahimahullah mengatakan, dan inilah hukum asal isim. Hukum asal isim adalah mu'rab. Ini. Isim itu kata benda, ya. Contohnya apa? Kitabun, buku, baitun, rumah, apalagi nama orang, nama orang itu isim, ya, kata benda, ya. Itu hukumnya apa? Hukum asalnya adalah mu'rab, ya. Tapi nanti ada juga isimnya mabni, makanya beliau mengatakan wal ismu darbani. Nah, isim yang mu'rab wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaih. Ya. Ya, yaitu apa? Isim yang bisa berubah harokat akhirnya bisa babi dengan sebab apa? Al-awamil, faktor-faktor ad-dakhil alaihi yang masuk kepadanya, yang mempengaruhinya. Nah, ini. Dan kita udah lihat tadi, ya. Falil asma'i min dzalika rafu wa nasbu wal khafdu. Kita balik ke atas sedikit, ya. Isim berlaku padanya i'rab, rafa, nasab, khafad. Enggak ada isim jazm. Nah, nanti kita lihat cek. Betul tidak? Ya. Nah, isim yang mu'rab ini, ya berarti tadi, ya, mengambil 3 hukum i'rab tadi. Dan beliau mengatakan imma lafdhan, ya. Apakah mu'rabnya itu betul-betul secara lafaz, maksudnya secara tulisan dan secara lisan maupun tulisan kita bisa membacanya secara jelas. Contohnya Zaidin wa Amrin. Nah, ini yang namanya i'rab lafzi. I'rab lafzi. Dimana kalau kita perhatikan Zaidin, dalnya itu akhirannya apa? Kasrah. Dan karena dia apa namanya? Nggak ada alnya, maka dia tanwin, ya. Contohnya apa? Zaidin. Ya, walaupun nggak setiap yang tanpa al harus tanwin, tapi ini kondisi, ya, isim ini bertanwin. Maka Zaidin. Nah, ini eh, din ini namanya i'rab lafzi, lafdhon. Artinya kita jelas ini apa namanya? Harokatnya kebaca, tertulis, ya. Dia tertulis, makanya kita bisa membacanya, mengucapkannya secara lafaz. Kemudian wa amrin, ya. Wa amrin. Ini sebetulnya bukan harokat wawu, ya. Bukan amruwin, ya. Ini menempatkannya kurang pas. Seharusnya di roh. Adapun wawunya itu wawu tambahan untuk kata amr. Dan itu nggak pengaruh, ya. Itu untuk membedakan antara amr sama umar, ya. Karena kalau amr nggak dikasih wawu, nanti dibacanya umar lagi. Ini karena memang ada di dalam apa namanya, nama-nama mereka ada namanya nama amr. Umar dan amr. Kalau yang amr ini butuh amrun, amron, amrin. Kalau ketika mansub amron dengan fathah, maka wawunya hilang, diganti alif. Tapi kalau ketika khafat seperti ini, amrin, maka dia wawunya muncul. Nah, amrin ini lafdin juga.
Kita bisa mengucapkannya amrin, ada harokatnya, jelas tertulis, dan kita bisa mengucapkan. Nah, lawannya adalah apa? Takdiron, i'rab tetapi takdiri, ya, muqaddar, yaitu apa? Seperti nahu Musa dan al-fata. Kalau kita perhatikan kata Musa, huruf terakhirnya adalah alif. Sebagaimana kata al-fata, huruf terakhirnya juga alif, namanya alif laginah ya, alif bengkok atau alif maksurah, ya. Ini tidak bisa kita memberikan harokat pada huruf itu. Karena memang alif nggak boleh dikasih harokat. Ya. Maka Musa ketika, demikian pula kata Al-Fatah ya, ketika dimasuki oleh faktor-faktor apapun yang menjadikannya harusnya rofa, ya, nasob atau khafad ya, sebagaimana Zaidun Zaidan Zaidin. Kalau Musa nggak seperti itu. Dia mau jar rofa atau ya, rofa nasab jar ya Musa 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 sama al-fata al-fata al-fata. Cuma hanya saja ya dia memang betul-betul mu'rab tetapi takdiri harokatnya tersembunyi ya kelihatan ya seperti itu. Dan nggak mungkin kita mengatakan musaun musaan musain nggak mungkin karena alif nggak boleh dikasih harokat. Maka Musa Musa Musa. Nah, ini. Nah, kemudian beliau mulai membahas isim yang mabni. Adapun yang kedua adalah wal ismu darban tadi ya, yang pertama mu'rab wal asal, sekarang yang mabni wa huwal far'u. Nah, ini hukum turunan. Hukum turunan isim tentang harakat akhir. Berarti lawannya ya wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu ya, yang enggak bisa berubah akhirannya bisa babil awamil ad-dakhilah alaihi, dengan sebab faktor apapun yang mempengaruhinya. Seperti apa? Kal mudmarat, seperti dhamir-dhamir. Nah, dhamir-dhamir itu kayak huwa huma hum, kata-kata ganti ya. Wa asma'i syarat ya, isim syarat ya, isim yang merupakan apa namanya? Penggabung antara sebab akibat ya. Contohnya man ya, mahma dan seperti dan yang semisal. Kemudian asmaul istifham, kata tanya. Asmaul isyarah ya, kata tunjuk hada hadi ya dan teman-temannya. Asmaul af'al, isim fi'il seperti misalkan uf ya, aihata dan misalnya. Asmaul mausulat, isim-isim mausul seperti alladzi dan teman-temannya ya. Nah, ini contoh atau ini kelompok-kelompok isim. Isim itu banyak ya, Masya Allah, isim banyak, bahkan nih terbanyak selain fi'il ada isim jumlahnya banyak ya. Nah, ini kelompok-kelompok isim yang mereka adalah mabni ya. Artinya harakat akhirnya nggak bisa berubah. Contoh, maka beliau mengatakan di sini macam-macam apa? Isim mabni. Faminhu ma yubna ala sukun. Di antaranya ada isim yang senantiasa dia mabni di atas sukun. Ya. Dia mau diletakkan dimanapun sukun aja terus ya. Sukun. Contohnya apa? Kata kam. Ini kan isim istifham ya. Kam. Kam min fi'atin qalilatin. Bikam ishtaraita. Dan seterusnya. Kam senantiasa kam. Sukun di mimnya. Kecuali kalau nanti bertemu dua sukun. Ya. Maka hidup. Ya. Tapi hukumnya dia mabni. Melazimi harakat sukun. Ya. Kemudian diantaranya adalah mayubna alal fathi. Mabni di atas fathah. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan ya. Untuk mayubna alal fathi, mayubna alal kasri ya. Ini beliau mengatakan tegas alal fathi bukan alal fathati. Alal kasri bukan alal kasrati. Alal dhammi bukan alal dhammati. Mungkin kita bertanya, apa bedanya antara fathah dan fathi, kasri dan kasrah, dham dan dhammah?
Sebetulnya tidak ada bedanya, cuma di sini beliau ingin membedakan ya, sebagaimana para ulama lain ketika menyebutkan masalah tanda-tanda bina itu mereka mengatakan demikian alal fathi alal kasir alal dhammi. Untuk membedakan saja antara yang fathah merupakan tanda ya i'rab sebagaimana kasrah dhammah juga merupakan tanda i'rab. Nah, adapun ini fathi kasri dhammi merupakan tanda mabni atau apa namanya macam-macam bina ya macam-macam bina. Dan kita bisa perhatikan aina amsi haitu semuanya huruf terakhirnya harokatnya melazimi satu harokat saja. Kapanpun kita mendapati kata amsi, amsi nggak akan berubah menjadi amsa atau amsu. Aina juga sama, aina, aina, aina. Haitsu juga demikian, haitsu nggak ada haitsi, nggak ada haitsa. Dia haitsu selamanya. Nah ini dia. Ini dia hukum, ini yang dia isim yang berhukum bina. Atau berarti disebut apa? Isim mabni. Kalau isim yang berhukum i'rab disebut isim mu'rab. Ya. Nah ini dia. Nah, kemudian di akhir bila mengatakan wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Dan untuk yang isim mabni, ya pada asalnya adalah mabni ala as-sukun. Mabni ala as-sukun. Kemudian beliau mulai menyinggung tentang fi'il, kata kerja ya bahasa kita ya. Wal fi'lu darban. Adapun fi'il ada dua model juga. Yang pertama adalah mabniyun wa huwal aslu. Fi'il itu hukum asal adalah mabni. Ini berarti berlawanan dengan apa? Isim. Kemudian wa mu'rabun wa huwal far'u. Nah, adapun hukum turunan untuk fi'il adalah i'rab. Berarti fi'il itu menjadi apa? Mu'rab. Kemudian beliau mengatakan wal mabniyu naw'an. Adapun fi'il yang mabni ada dua macam. Ya, kita sudah bicara fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari. Maka beliau mengatakan wal mabniyu naw'an. Adapun fi'il yang mabni itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi'il madhi, al-fi'lul madhi. Ya. Beliau mengatakan wa bina'uhu 'alal fathi. Mabninya di atas apa? Fathah. Ya. Contohnya daraba, kataba, nasara, ya. Semuanya fathah akhirannya. Illa kecuali idza ittasala bihi wawul jamaah. Kecuali bila mana nanti fi'il itu bersambung dengan wawul jamaah, maka apa? Bina'uhu 'ala dhamm. Maka beliau mengatakan fayudham. Nah, di sini contohnya kata dorobu. Dorobu, huruf terakhirnya adalah ba. Ya. Jadi dorobu itu kan rangkaian doroba sama wawu jamaah ya, sama alif fariqah. Nah, di situ yang kita lihat bukan alifnya atau wawunya, tetapi ba-nya itu yang merupakan huruf milik kata doroba. Dan kalau kita perhatikan, cara baca dorobu, ya ba-nya tidak lagi fathah, bukan dorobau, tetapi dorobu. Kiaskan di kata ini, katabu, nasoru, jalasu, ya itu semuanya. Itu mabni ala dhamm karena mereka bersama dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu untuk banyak ini ya, banyak banyak orang laki-laki ya. Au ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Ya, fayuskan. Atau bila mana bersama dengan dhamir rafa, dhamir yang yaitu i'rabnya rafa ya. Berharokat ya, dhamir itu berharokat fayuskan. Maka fiilnya hukum akhirnya adalah mabni ala sukun. Contohnya darabtu. Nah, huruf terakhirnya darabtu adalah huruf fiil daraba ada tetap ba ya. Adapun tu-nya adalah apa? Ya namanya dhamir rafa mutaharrik. Itu di situ beliau mengharakati atau di situ tertulis dengan tiga harakat ya darabtu, darabta, darabti. Ya. Maka tu tati ini adalah dhamir ya, dhamir rafa berharakat dan nyatanya berharakat.
Demikian pula dorobna. Baknya juga mabni ala sukun. Jadi yang seperti ini, mereka dia mabni ala sukun. Dan teman-teman kalau biasa mentasrif ya, kalau biasa mentasrif, misalkan dari doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Di situ akan kelihatan. Yang mabni alal fathi itu mulai dari nomor 1, 2, 4, 5. Doroba, doroba, dorobat sama dorobata. Itu mabni alal fathi. Ya. Kemudian kalau dorobu, nah, itu mabni ala ad-dham. Itu satu-satunya yang mabni ala ad-dham, nggak ada yang lain. Kita coba tampilkan ya dari buku lain biar kelihatan jelas. Bagaimana mabninya fi'il madhi ini ketika kita lihat dalam tasrif ya, tasrif sempurna ya. Fi'il madhi, kita bicara fi'il madhi dulu. Nah ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah ini doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Sampai terakhir nanti paling bawah dorobna. Ya. Ini kalau kita cek, yang mabni al-fath itu ini al-fath ya, warna biru muda, doroba, doroba, ini al-fath juga, ini bersama dengan aliful itsnain. Kemudian dorobat bersambung ta'u ta'nis, ini ta'u ta'nis ya, tak perempuan bukan domir ya. Kemudian dorobata, ini juga tak ta'nis sama aliful itsnain, dorobata. Nah, 4 ini mabni ala al-fathi. Semua baknya fathah. Nah, yang satu-satunya dom itu yang ini. Nah, ini. Dorobu. Ini satu-satunya yang mabni ala dom. Nah, setelah ini semua, baru sisanya semuanya sampai terakhir, itu mabni ala sukun. Mabni ala as-sukun. Ini dari dorobna sampai dorobna, hunna ya. Banyak perempuan, mereka banyak perempuan. Sampai dorobna nahnu, kami. Ya. Itu baknya semuanya sukun. Mabni ala sukun, mabni ala sukun. Dorobna, dorobta, dorobtuma. Itu mabni ala as-sukun. Nah, ini pertama. Kemudian wasani al-fi'lul amr wa bina'uhu 'ala sukun. Fi'il amr. Mabni apa? Di atas sukun. Contohnya apa? Idrib. Baknya sukun. Idribna. Juga sama. Baknya di sukun. Mabni 'ala sukun. Illa. Kecuali idza ittasala bihi dhamiru tathniyah au dhamiru jam'i mudzakkar au dhamirul muannatsa al-mukhatabah fa'ala hadzfin nun. Kecuali bila bersambung dengan dhamir ya tasniyah. Dhamir tasniyah itu maksudnya dua orang ya, laki atau perempuan. Au dhamiru jama', dhamir banyak orang. Tapi mudzakkar, beliau mengatakan mudzakkar, khusus laki-laki. Au dhamirul muannats al mukhatabah, atau dhamir perempuan satu orang. Maka mabni apa? Ala hadzfin nun. Maka mabninya di atas apa? Hadzfin nun. Hadzfin nun itu membuang nun ya, membuang nun. Membuang nun. Contohnya kata idriba, idribu, dan idribi. Ya. Eh, kita bisa cek ya, kita bisa cek di tafsir yang tadi yang sama, nggak usah jauh-jauh ya, kita kesini lagi. Nah, ini. Tadi beliau mengatakan apa? Mabni ala sukun. Itu yang mana? Mabni ala sukun itu yang ini. Idrib ya, idrib sama idribna. Nah, ini betul, dia mabni ala sukun. Baknya di atas sukun. Nah, sisanya ini yang mabni ala hadfin nun. Ada 4 berarti ya.
mabni di atas membuang nun. Pertanyaannya, dari mana kita mengatakan ini mabni ala hadfin nun? Maka kita perlu tahu bahwa yang namanya fi'il amr semuanya ini ya dari idrib sampai idribna itu hakikatnya dibentuk dari fi'il mudhari. Di mana? Di sampingnya ini. Jadi ini, nah ini kita katakan semuanya ya, hijau yang hijau, besar. Jadi tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il amr itu yang memang sigonya betul-betul amr ya. Nanti ada lagi fi'il amr tapi sigohnya masih fi'il mudhari dibantu dengan lamun amr, itu lain lagi. Tapi yang betul-betul sigohnya bentuk katanya itu fi'il amr, memang khusus fi'il amr kata perintah, biasanya untuk orang kedua, untuk kamu, ya kamu kalian, ya laki perempuan, itu diambilnya dari fi'il mudhari hakikatnya. Tadribu, tadribani, tadribuna semuanya ada terutama yang ini ya, yang tadribani ini ada nunnya. Tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani. Ini ada nunnya. Ya. Yang tadribani ada dua, itu namanya aliful itsnain bersama dengan aliful itsnain. Maka dhamir tatniyah. Yang tadribuna bersama dengan wawul jamaah mudzakkar. Tadribina bersama dengan apa? Ya mukhatabah. Adapun nun di belakangnya ada yang ni, ada yang na, ya. Itu namanya tanda rofa untuk fiil itu. Yang di dalam istilah nahwu itu disebut al-fal al-khamsah atau al-amtsilah al-khamsah. Pola-pola yang 5. Nanti insya Allah kita sampai pada pembahasan itu. Nah, kalau kita lihat yang ada nunnya ini ketika berubah ya fiil-fiil mudhari ini ketika diubah setelah dibuang tak di depannya, kemudian diberikan hamzah wasal di depannya menjadi i idrib idriba ya. Maka yang idriba, idribu, idribi, idriba nunnya hilang semua. Nah, inilah sebabnya kenapa dikatakan mabni ala hadfin nun. Ya, inilah yang menjadikan mereka berempat ini dikatakan mabni ala hadfin nun. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Kemudian berarti ada udah ya, udah satu tadi mabni ala sukun, ini mabni ala hadfin nun. Sekarang yang ketiga. Wa illal mu'tal fa'ala hadfi harfil illah. Demikian pula apabila kecuali fi'il-fi'il mu'tal akhir yang huruf terakhirnya huruf illah yaitu alif waw ya, maka mabninya apa? Di atas membuang huruf illah. Di atas membuang huruf illah. Terutama untuk dhamir fi'il amr dhamir anta. Gimana maksudnya? Saya coba tampilkan di buku yang lain lagi. Ini biar jelas insyaallah ya. Nah ini. Nah ini. Tadi kita katakan fi'il amr asalnya dari fi'il mudhari. Nah ini u'fu itu asalnya ta'fu, membuang tak ya. Ya, ta'fu itu kan kalau kita lihat huruf akhirnya adalah waw. Waw itu huruf illah. Ya, huruf illah ada 3 ya, waw, alif, ya. Nah, yang seperti ini ta'fu ya, itu wawnya hilang saat berubah menjadi fi'il amr u'fu. Ya. Maka inilah kata u'fu yang nanti dikatakan mabni ala halfi harfil illah. Mabni di atas membuang huruf illah. Ya. U'fu. Contoh yang huruf ilah lain. Jadi kita makin jelas. Nah, contohnya ini. Tabeki ya, ketika diubah menjadi fi'il amr berarti apa? Ibeki. Ya-nya hilang. Ya. Contoh alif ya. Alif berarti apa? Nah, tanha. Nah, ini kan akhirnya sebelumnya ada alif. Fi'il amrnya inha. Mabni ala harfi fi'il. Jadi ini hanya untuk yang dhamir anta ya. Kalau yang dhamir antuma sampai yang apa namanya antuma antum anti antuma itu juga sama mabni ala harfin nun walaupun mereka fil mu'tal juga. Jadi khusus dhamir anta. Nah, inilah beliau mengatakan apa? Fa'ala harfi harfil illah. Jadi ikhsha asalnya takhsha, ada alifnya.
Ughzu asalnya taghzu, ada wawunya. Irmi asalnya tarmi, ada ya-nya. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya wal mu'rab minal af'al, adapun fiil-fiil yang mu'rab adalah hanya ada dari jenis fiil mudhari. Fiil apa? Mudhari. Ini. Jadi fiil mabni, ya fiil mabni. Fiil madhi kata kerja lampau semuanya mabni. Fiil amr kata perintah semuanya mabni. Adapun fiil mudhari itu hukumnya mu'rab. Cuma ada syarat. Kalau syaratnya hilang maka mereka nanti mabni. Artinya kalau syaratnya ini hilang jadi mabni. Nah, syaratnya apa? Bisyarat alla yattasila bihi nunul inas, tidak bersama dengan nun inas, nun niswah, nun perempuannya. Wala nunut taukid al-mubashirah, dan juga nun taukid yang bersambung secara langsung. Contohnya apa? Yadribu. Nah, yadribu ini nggak ada nun niswahnya, nggak ada nun taukidnya, maka yadribu ini nanti bisa berubah menjadi yadriba atau yadrib. Ya, kan namanya mu'rab berubah ya. Namanya mu'rab itu ini bisa berubah tergantung faktor pemicunya. Bisa yadribu, bisa yadriba, yadrib. Tentu ada tempat-tempatnya, kapan dibaca demikian, demikian, demikian. Atau yang memang takdiri seperti yaksha, ini juga mu'rab. Nah, ini kan fi'il madinya khasyah, khasyah yaksha. Nah, yaksha ini mu'rab, cuma dia harakatnya kelihatan. Harakatnya muqaddarah, dhammah muqaddarah, ya, atau fathah muqaddarah, dan apa namanya, kalau jazm dia bukan dengan sukunnya, tapi dengan hadfu al-illah. Nanti insya Allah kita sampai pembahasan itu juga. Ya. Jadi fi'il mudhari dia akan berhukum mu'rab kalau nggak ada nun niswah dan nun taukid. Ini gampangnya kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ini kalau kita lihat tasrifnya yadribu sampai yadribna ini ya. Nah, apa? Nadribu. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribun sampai nadribu itu semuanya mu'rab. Dan di sini mereka marfu, i'rabnya lagi sedang rofa ya, lagi dalam kondisi marfu, bukan mansub, bukan majzum. Karena nggak ada awamil yang menjadikan jazm maupun mansub. Ya. Nah ini semuanya apa? Marfu kecuali. Nah, kita coba cek mana yang tidak apa namanya tidak mu'rab. Nah di sini nih tempatnya. Kita kasih kotak ungu ya. Yadribna sama tadribna. Nah, ini dua ini yang berhukum apa? Berhukum mabni. Berhukum mabni. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Litisolihi binunin niswah. Karena bersama dengan nun niswah. Nun perempuan. Banyak perempuan. Apakah hunna atau antunna. Sisanya mu'rab semua. Atau tadi beliau juga mengatakan apa? Bersama dengan nun taukid mubasyirah. Nah, coba kita tampilkan diktat yang lain. Ini biar makin jelas ya. Kalau nantinya bersama dengan nun taukid, ya mau dia apa namanya laki perempuan itu nanti mereka jadi mabni semua. Nah, ini kita pakai fiil yang lain, contohnya yaghsilu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nun tak itu nun ini ya, nun yang memiliki makna penguat kata ya. Ini dari yaghsilanna, yaghsilani sampai paling bawah, sampai ini, sampai naghsilanna semuanya mabni. Kenapa? Karena bersama dengan nun taukid. Karena bersama dengan apa? Nun taukid. Nun yang memiliki makna penguat. Ya, betul-betul mencuci ya. Yaghsilan. Ini kan nun taukid sakilah. Sakilah itu bertasydid nunnya. Kalau yang yaghsilan teman-temannya di sini ini nun taukid khafifah. Yang sukun. Ini yang ringan. Nah, fi'il mudhari kalau sudah kena kondisi atau masuk dalam kondisi seperti ini bersama dengan nun taukid, maka kita nggak mengatakan mu'rab lagi. Mau dia hanya untuk huwa, huma, ya,
Jadi nggak cuma hunna sama antunna. Bahkan taghsilanna ini juga mabni, bukan mu'rab lagi. Bukan mu'rab. Jadi nggak boleh dikatakan marfu, nggak boleh. Tapi mabni ala al-fathi. Nanti yang dilihat huruf terakhirnya. Bukan harokat nunnya, tapi huruf terakhir fi'il itu. Yaghsilanna, yaghsilani, yaghsilunna, taghsilanna, dan seterusnya sampai naghsilanna. Nah, ini dia maksudnya bersama dengan nun taukid mubasyirah. Itu syarat. Ya. Kalau syarat ini hilang, ya maka fi'il itu menjadi mabni. Ya. Tapi kalau apa namanya dia masih bersyarat, artinya dia tidak ada nun niswahnya, tidak ada nun taukidnya, maka dia mu'rab. Nah, di sini memang katakan ini belum menjelaskan juga. Fa ini tasolat bihi nunul inath, kalau nantinya fi'il mudhari itu bersambung dengannya, yaitu nun niswah, nun inath nun niswah, ada nun niswah bersambung dengan fi'il mudhari, bunya ma'aha ala sukun, maka ini mabni ala as-sukun. Tadi kita contohkan yadribna sama tadribna. Di ayat beliau menyebutkan ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna. Maka kata yurdi'na, ya ini kan madinya apa? Arda'a, mudhari'nya yurdi'na. Ini nun niswah. Ya, nun niswah. Kembali ke siapa? Al-walidat. Ya, para ibu-ibu ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya. Dan para ibu ya, mereka hendaknya menyusui anak-anak mereka, yurdi'na. Maka nunnya adalah nun niswah. Kembali ke al-walidah. Ya, kalau yang seperti ini maka dia mabni ala sukun. Ya, tadi beliau mengatakan fayubna ala sukun. Bunya ala sukun. Wa ini tasolat, dan jika bersambung dengan nun taukid mubasyirah, ya, bunya alal fathi. Contohnya apa? Layus jananna, layus janan. Walayakunan, ilayakunan asalnya, ya, asalnya nun sukun ya, cuma di sini ditanwin saja. Nah ini nun taukid seperti tadi yang silanna, maka dia mabni alal fathi, mabni ala al fathi. Walaupun bukan nun niswah. Ya, ini kan cerita tentang Nabi Yusuf. La yusjananna wa la yakuna. Nah, nah, seperti itu. Wa innama u'ribal mudhari' limusyabahatihi al-ism, dan fi'il mudhari' ini yang menyebabkan dia berhukum mu'rab ya, hanyalah karena keserupaan fi'il mudhari' dengan isim. Jadi ada sisi kemiripan antara fi'il mudhari' dengan isim. Ya, ada sisi kemiripan antara mudhari' dengan isim. Wa ammal huruf famabniyatun kulluha. Adapun huruf semuanya mabni. Jadi nggak ada huruf yang mu'rab. Nggak ada huruf yang mu'rab. Huruf apapun, huruf jar, huruf apa, huruf macam-macam huruf, semuanya mabni. Demikian pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.